Presiden, Gubernur, Bupati, Pak Camat, yang besar, yang besar, yang besar, takbir. Kalau takbir, angkat tangannya, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah. Marilah kita sama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, dan nikmat itu tidak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya. Betul? Oleh karena itu, semakin banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, semakin besar karunia yang dicurahkan Allah dalam kehidupan kita, maka hendaknya semakin banyak pula lah ibadah dan besar jugalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan kita, contoh suri tauladan dalam kehidupan kita, yang apabila kita selalu berpegang teguh dengan dua yang ditinggalkannya, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Apalagi kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, yang orang sekarang bilang zaman now katanya. Kita perhatikan zaman sekarang ini, banyak sekali sudah muncul aneh-aneh. Betul tak? Ada sekarang ini kita perhatikan orang sambil lompat-lompat dia sholat. Ada waktu bulan Ramadan, sholat tarawihnya itu sampai puluhan rakaat, tapi 7 menit selesai. Ada orang buat monumen kecil-kecil, dicampur adukkannya. Ada monumen masjid, ada gereja, ada tempat ibadah Hindu, Buddha. Kemudian dia keliling-keliling sambil sholawat. Nama sholawatnya katanya sholawat Pancasila. Muncul lagi aneh. Sebelum pandemi kemarin itu kan, ada berita di tanah Arab ketika orang melaksanakan ibadah umrah, orang Indonesia ini ya, ketika dia tawaf mengelilingi Ka'bah, orang labbaik Allahumma labbaik, dia baca Pancasila. Ketika melaksanakan umrah dibaca tidak sesuai pada tempatnya. Oleh karena itu, marilah kita berpegang teguh dengan apa? Dengan dua yang ditinggalkan oleh Nabi kita, Al-Quran dan Sunnah. Amalkan Al-Quran, amalkan Sunnah. Sehingga kalau kita mengamalkan Sunnah, insya Allah kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Amin ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah kita SMA Negeri 1 Kutacani, kemudian seluruhnya guru-guru kita, Bapak Ibu guru kita yang kita hormati, yang kita muliakan. Mudah-mudahan seluruh guru-guru kita dan kepala sekolah kita diberikan kesehatan zahir dan batin. Amin ya Rabbal.
dimudahkan segala urusannya, dan kemudian dilancarkan segala rezekinya, diberkahi kehidupannya dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian semuanya adik-adik ya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Candi yang sangat luar biasa, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, menjadi generasi yang bermanfaat dan berguna bagi agama, bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal. Sudah dijelaskan tadi ya, yaitu merupakan alumni SMA Negeri 1 Kuta Candi, tepatnya di tahun 2012. Waktu saya di sini dulu ya, kami di sini, ini belum seperti ini. Tapi sekarang sudah banyak perubahan, alhamdulillah, maka kita syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dulu kita sering tempat nongkrong kita di masjid ini ya, karena kita dulu dipercaya menjadi ketua rohis. Setelah menjadi ketua rohis kemudian menjalankan aktivitas, dulu ketua OSIS-nya di masa kami dulu itu pindah ke sekolah lain, kemudian diangkat kembali menjadi ketua OSIS. Jadi double dulu ya, ketua rohis dan sekaligus ketua OSIS. Alhamdulillah. Waktu baru-baru saja diangkat menjadi ketua OSIS, itu kebetulan ada permintaan untuk berangkat ke Banda Aceh untuk belajar menjadi ketua OSIS yang lebih baik, dan alhamdulillah saya berangkat ke Banda Aceh. Waktu itu belum kemana-mana ya, ke Medan pun belum pernah, tapi begitu menjadi ketua OSIS langsung berangkat ke Banda Aceh. Pertama naik kendaraan biasa ya, terasa jauh ya, terasa jauh sekali lah. Setelah itu kemudian waktu pulang itu kami dari Kuta Candi ada dua waktu itu ya, dua ketua OSIS-nya. Kemudian ketika pulang diberikan transport untuk bisa naik pesawat. Tapi ada kawan, saya nggak berani katanya, nanti kalau naik pesawat jatuh. Takut jatuh, sehingga kami pun pulang dengan kendaraan darat, nggak jadi pakai pesawat. Padahal sebenarnya kalau kita meyakini sebagai umat Islam, yang namanya soal kematian, soal ajal, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Yang naik pesawat atau tidak pasti mah, yang naik mobil mewah atau jalan kaki pasti mah, orang kaya mah, orang miskin mah, pejabat mah. Ustaz sadari? Itu paling keras sekali ya. Semuanya pasti akan mati, tidak bisa kita mengelak untuk yang namanya kematian. Nah, yang namanya kematian itu ya tidak bisa dimajukan waktunya walau 1 detik dan tidak bisa dimundurkan walau 1 detik. Ada orang berani kepingin cepat mati, tidak bisa. Dulu ada orang karena dia merasa putus asa dengan kehidupannya, banyak masalah, banyak utang, dia merasa nggak bisa menyelesaikan persoalan hidupnya, jadi dia mau bunuh diri. Dia buat ya di atas rumahnya, dia ikat yaitu tali dengan sekuat-kuatnya, dia naik di atas bangku, kemudian dia masukkan ke lehernya tali tersebut, dia lepaskan bangku yang ada di bawah kakinya, kemudian dia jatuh, nggak jadi mati. Kenapa? Karena ternyata tali yang dia pakai tali yang sudah lapuk, bahasa Alasnya lapuk, jatuh. Akhirnya dia merasa sakit, nggak mau dia mengulanginya lagi. Ini saja sudah begini sakitnya, bagaimana kalau mati? Dia tidak mau mengulanginya. Ada lagi di kota besar, orang yang sudah putus asa dengan kehidupannya, akhirnya dia berpikir untuk bunuh diri. Dia golek ya, dia terbaring, yaitu di atas rel kereta api. Kemudian dia pejamkan matanya,
Kemudian terdengarlah suara kereta api. Makin lama makin mendekat. Makin lama makin mendekat. Begitu kereta api lewat, akhirnya dia buka mata, masih tidur juga. Kenapa? Ternyata dia tidur di rel kereta api sebelah kanan, yang jalan tadi sebelah kiri. Akhirnya lewat kereta api, nggak jadi, nggak mau yang ngulanginya lagi. Suruh rasanya. Itulah kalau waktunya belum, kita kembali kepada Allah. Tapi jangan dicoba. Ini kata Pak Ustadz tadi kan, kalau memang belum waktunya mati, berarti belum mati. Coba tes dulu, minum baygon, minum racun. Kita ini tidak tahu takdir kita seperti apa, maka karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa, maka kita harus ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi jangan berpikiran untuk berputus asa. Jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa sekolah di SMA Negeri 1 Kutacani ini, yang insya Allah dan sudah kita saksikan betapa banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih dari SMA Negeri 1 Kutacani ini. Maka kita harus bangga dan senang, harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nama saya itu lengkapnya Sahdari SPDI. Nama panggilan itu Sah. Apa nama panggilannya? Sah. Jadi untuk mengingat nama panggilan saya tidak capek dan insya Allah mudah sekali. Kenapa? Karena setiap orang menikah pasti akan menyebut nama saya. Bagaimana saksi? Sah. Sah. Kemudian sambungan nama saya tadi Dari kan? Sahdari. Jadi kalau menyebutkan alamat tidak capek lagi, langsung saja. Nama saya Sahdari Kuta Genting. Sekarang alamatnya di Kuta Genting. Ngajar di TPA Kuta Genting. Aktivitas sehari-hari sekarang kerjanya itu di Masjid Agung At-Taqwa Kutacani sebagai operator. Makanya kalau lihat TV ya, TV di Masjid Agung itu selalu muncul wajah Sahdari di situ bersama Ustaz Abdul Somad. Ada kan? Nah, nanti ada muncul di situ. Kalau mau lebih kenal lebih lanjut nanti bisa dilihat di Sahdari Official. Silahkan like, comment, and share. Like and subscribe. Jadi kalaupun ada bakat untuk menjadi penyanyi, jadilah penyanyi yang bermanfaat, penyanyi yang berkah dari dunia sampai akhirat. Makanya ketika ada orang bertanya, Pak Ustadz, apa hukumnya musik? Ya, ada sebagian orang berpendapat musik itu katanya haram. Kenapa? Ya, karena mereka menganggap musik itu perbuatan sia-sia. Musik itu ya sama seperti pedang, ya. Musik itu sama seperti pedang, sama seperti pisau. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, insya Allah baik. Tapi kalau kita gunakan untuk yang tidak baik, maka akan tidak baik. Jadi tergantung musiknya. Kenapa musik haram misalnya? Musik itu haram karena mengajak pada kemaksiatan. Contohnya seperti apa? Misalnya lagu Cinta Satu Malam. Itu haram. Tapi kalau lagunya yang bermanfaat, misalnya seperti lagu Rhoma Irama, judulnya Judi, ya kan? Mengarahkan umat agar jangan sampai bermain judi. Ada lagi begadang. Begadang boleh, tapi kalau ada manfaatnya. Tapi kalau hanya perbuatan sia-sia, maka itu akan tidak bermanfaat. Maka boleh, silakan. Yang hobi bermusik silahkan. Yang mau yaitu menjadi YouTuber silahkan. Yang mau menjadi apa lagi? Zaman sekarang ini aplikasi-aplikasi banyak, ya kan? Ada snack video, ada apa lagi? TikTok. Tapi gunakan untuk yang baik. Jangan gunakan untuk yang dilarang oleh Allah. Misal orang main TikTok misalnya dibuka jilbabnya, bagi yang muslim ya, dibuka jilbabnya,
kemudian dinampakkan yang tidak diharapkan oleh Allah, dia letakkan kamera di depannya, kemudian dia joget-joget di depan kamera. Haram. Semangat kali laki-laki ini. Nah, yang perempuan ada enggak? Silahkan apa? Tapi gunakan untuk yang baik. Misalnya di TikTok kita share ceramah Ustaz Abdul Somad. Kita share misalnya tentang bacaan Al-Quran. Kita share yaitu bagaimana cara belajar yang baik. Macam-macam bisa kita share. Gunakan untuk yang baik. Zaman sekarang ini kita harus memperkuat keimanan kita kepada Allah. Kalau tidak kuat keimanan kita kepada Allah, maka kita akan bisa hancur, lebur, kulit sudah kendur, gigi pun sudah luntur, bentar lagi sudah masuk ke liang kubur. Karena melakukan yang diharamkan oleh Allah, akhirnya dipangkur sampai hancur. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, kita sekarang cerita Maulid. Maulid itu apa? Hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi kita lahir? Harinya hari apa? Tanggal berapa? Tahun apa? Ayahnya siapa? Ibunya siapa? Yang menghalanginya, yang dua pamannya siapa namanya? Selesai Maulid, dah, ayo kita bubar. Nah, tapi kenapa mengambil hikmah dari cerita Maulid itu untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita berkah dari dunia sampai akhirat. Dan untuk mendapatkan keberkahan kita harus fokus, karena kalau tidak fokus maka nanti akan bisa menjadi salah paham. Kalau orang sekarang bilang itu gagal paham. Dulu ada seorang santri, dia ngaji tidak fokus. Ketika ustaznya menyampaikan, anak-anak, wahai santriku semuanya, ketahuilah bahwa ada satu mencuri yang diperbolehkan dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencuri apa? Kata gurunya adalah, ketahui anak-anak, mencuri salam itu bagus, dapat pahala. Mencuri apa? Mencuri salam. Bagaimana mencuri salam? Misalnya ada tamu datang ke rumah tetangga kita, dia ketok pintu. Assalamualaikum. Bukan di rumah kita, tapi kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berpahala. Mencuri apa namanya? Mencuri salam. Tapi ada santrinya ngajinya sambil ngantuk, sehingga dia salah dengar. Dia sangka bukan mencuri salam, tapi dia mendengar mencuri ayam. Akhirnya begitu selesai dia ngaji, dia pulang ke kampungnya, hapus ayam orang dicurinya. Kemudian ditangkap orang kampung. Kamu kan sudah ngaji, kamu kan sudah belajar, kenapa kamu mencuri ayam? Dia bilang, kata ustadzku mencuri ayam itu bagus pak, dapat pahala. Padahal bukan mencuri ayam, tapi mencuri Itulah kalau kita gagal paham. Makanya kita harus mendengarkan dengan baik. Kalau guru kita mengajar, guru kita menjelaskan, harus fokus supaya benar dan tidak gagal paham dan tidak salah paham. Jamaah Maulid yang dirahmati Allah, Bapak Ibu guru yang kita muliakan dan kita hormati. Sekarang ini ya, banyak orang bisa memberi contoh, tapi tidak banyak dan sulit orang bisa menjadi contoh. Memberi contoh gampang, menjadi contoh sulit. Makanya kita peringati kisah Nabi Muhammad SAW merupakan contoh suri tauladan yang paling tepat dalam kehidupan kita.
Apa yang akan kita contoh dari kehidupan Rasulullah? Pertama, akhlak. Innama bu'istu utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasul, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kepada siapa kita berakhlak? Pertama, kita berakhlak kepada Allah. Bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah? Pertama, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Oleh karena itu, keyakinan kita yang besar itu adalah Allah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, siapapun kita, pasti akan dilihat oleh Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Melihat. Semua kita ini kecil di hadapan Allah, yang besar hanya Allah. Makanya di pengajian kita di TPA itu ada anak-anak santri itu, saya bilang, Presiden, ya kan? Maka anak-anak itu jawab, kecil. Gubernur, dia jawab, kecil. Bupati, dia jawab, kecil. Yang besar, Allah, dia bilang. Bisa seperti itu? Coba kita tes, bisa nggak semangat? Kita tes ya. Presiden. Lebih semangat lagi. Presiden. Gubernur. Bupati. Pak Camat. Yang besar. Yang besar. Yang besar. Takbir. Kalau takbir, angkat tangannya. Takbir. Jangan sungkan-sungkan dan jangan malu mengucapkan kalimat takbir. Indonesia ini bisa merdeka atas perjuangan dengan semangat mengucapkan kalimat takbir. Ketika para pahlawan kita dulu berjuang melawan para penjajah, senjatanya apa? Bambu runcing. Logika mana yang bisa mengatakan bambu runcing bisa mengalahkan tank, bisa mengalahkan senjata canggih? Secara logika tidak mungkin. Tapi kenapa bisa? Karena Allah. Begitu para pahlawan kita, dulu namanya Bung Tomo. Bung Tomo itu bilang, kalau tidak ada kalimat takbir, maka saya tidak tahu bagaimana cara membangkitkan semangat para pemuda yang siap berjuang pada waktu itu. Begitu dikeluarkan kalimat takbir, Allahu Akbar, bambu runcing bisa mengalahkan segala senjata-senjata canggih atas izin Allah. Maka jangan malu, ya. Harus dengan semangat. Maka kita sebagai siswa-siswi, ya, di SMA Negeri 1 Kutacani ini, jangan pernah sombong. Jangan menganggap kita ini adalah orang yang paling pintar. Jangan menganggap bahwa kita pintar itu atas kerja keras kita semata-mata. Jangan menganggap kita pintar itu atas karena jerih payah kita sendiri. Tapi semua itu, kepintaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jadi apapun kita, harus iman kita semakin kuat kepada Allah. Jabatan itu akan terasa manfaatnya kalau dipegang oleh orang beriman. Kalau tidak beriman, maka yang lahir pejabat-pejabat persis seperti Fir'aun. Maka tanamkan di dalam hati kita. Jadi apapun kita, semuanya karena Allah, dan kita lakukan semuanya itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus berakhlak kepada Allah. Ingat, dimanapun kita berada, pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada santri lagi. Ketika santri itu disuruh untuk menyembelih, yaitu seekor ayam, ya, diberikan seekor ayam, maka semuanya yaitu berusaha untuk menyembelih. Syaratnya apa? Syaratnya sembelih ayam itu di tempat tidak ada yang melihat.
Maka semua waktu itu mencari tempat yang tidak dilihat. Ada yang sembunyi ke gua, dilihat kanan kiri tidak ada yang melihat, dia potong, yaitu seekor ayam. Ada kemudian bersembunyi di rumahnya, tidak ada orang, disembelih, yaitu ayam. Kemudian semuanya kembali lagi kepada gurunya, yaitu Pak Kiai. Ternyata ada satu santri yang tidak berhasil untuk menyembelih. Semua kawannya tertawa waktu itu, mentertawakan dia. Masa untuk menyembelih satu ekor ayam saja dia tidak bisa? Coba lihat kami, sudah kami potong ayam tersebut. Ditanya Pak Kiai, kenapa kamu belum potong ayam? Tadi kan Pak Kiai bilang, ketika kita potong ayam, cari tempat yang tidak dilihat. Saya sudah berusaha Pak Kiai, saya sudah pergi kemana-mana mencari tempat yang tidak ada yang melihat. Tapi dimanapun saya berada, kemanapun saya pergi, pasti akan ada yang melihat. Siapa yang melihat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman sekarang ini kan, orang yang punya jabatan kadang-kadang hanya takut kepada atasan, tapi tidak takut kepada Tuhan. Ditanya, kamu kenapa korupsi? Enggak apa-apa, kan itu. Enggak apa-apa korupsi, banyak. Nanti ketahuan kan dilihat sama Allah. Allah kalau lihatnya enggak ribut ya, enggak kayak kalian katanya. Jadi Allah lihat, tapi Allah enggak ribut katanya. Jangan seperti itu, kita harus yaitu merasa diawasi oleh Allah. Dunia ini cuma sebentar saja, sebentar, enggak lama. Tanpa terasa sudah tamat SMA, tanpa terasa sudah tamat kuliah, tanpa terasa sudah menikah, tanpa terasa sudah punya anak, tanpa terasa waktu terus berjalan sudah punya cucu, tanpa terasa cepat atau lambat, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan menemui batas waktu dan kembali kepada Allah. Dunia ini cuma sementara, akhirat selama. Maka hidup itu yang pertama, kejarlah akhirat dan jangan lupa dunia. Jangan dibalik. Banyak orang menyampaikan kepada anaknya, nak, kejarlah dunia, jangan lupa akhirat. Padahal perintah Quran bukan begitu. Kejarlah akhirat, jangan lupa dunia. Apa namanya? Kalau kita mengejar dunia, jangan lupa akhirat, maka kita nanti pergi pagi, pulang sore, banting tulang, terus mengejar dunia ini. Kita tidak lupa akhirat. Ditanya, kenapa kamu tak sholat? Pokoknya kan ku ingat. Pokoknya kan ku ingat akhirat. Pokoknya udah ku ingat sholat. Pokoknya udah ku ingat Allah. Akhirnya dia ingat aja, tapi tidak dia kerjakan. Maka kerjalah akhirat dan jangan lupa dunia. Artinya apapun yang kita lakukan, patokannya akhirat. Ini kalau saya lakukan, nanti akhirat saya sengsara atau tidak? Kalau saya bekerja di sini, nanti akhirat saya sengsara atau tidak? Kalau saya nanti jadi ini, melakukan ini, menerima ini, akhirat nanti saya sengsara atau tidak? Karena dunia hanya sementara. Dulu ada orang, ceritanya dia mencari dunia dengan menghalalkan segala cara. Ya kan? 3 hal katanya, halal, haram, hantam. Halal, haram, hantam. Bahkan ada orang bilang, Pak Ustadz, kalau zaman sekarang ini jangankan cari yang halal, cari haram pun susah katanya. Padahal coba dibagi, ya kan? Kita kan belajar matematika kan? Coba dibagi, 50% halal, 50% haram, 50% halal orang tidak mau berebut. Sementara 50% haram orang berebut. Jadi lebih susah mana? Mana? Lebih susah mencari halal atau mencari haram? Mencari yang halal. Kenapa susah mencari yang haram? Karena orang berebut. Maka jangan mau kita berebut dengan haram, tapi carilah yang halal, yang mudah, yang dimudahkan oleh Allah. Ya kan? Jadi dia mengejar dunia, pergi pagi, pulang sore,
perlu injak yang bawah, perlu sikut kiri kanan, perlu fitnah orang. Yang penting dapatkan harta, dapatkan jabatan, dia senang, merasa dia paling indah dan bahagia hidupnya. Sehingga di saat dia semakin tinggi, rumahnya sudah mewah bertingkat-tingkat, mobilnya sudah banyak berkilat-kilat, istrinya pun cantik mengkilat, ya, luar biasa. Begitu sedang jaya hidupnya, sedang dia merasa paling atas hidupnya, dengan menghalalkan segala cara, akhirnya datang malaikat maut. Apa yang dilakukan malaikat maut? Dicabut nyawanya. Akhirnya dia meninggal dunia, dimasukkan ke liang kubur. Apa yang tinggal? Harta yang banyak tinggal di dunia, mobil yang mewah tinggal di dunia, jabatan yang tinggi tinggal semua, uang yang banyak tinggal semua, istri yang cantik pun tinggal di dunia. Ketika dia meninggal dunia, akhirnya istrinya yang cantik pun menikah lagi. Setelah menikah, dia jalan-jalan pakai mobil yang sudah dibelikan suaminya yang pertama tadi yang sudah meninggal. Dia jalan-jalan dengan suami barunya. Kemudian ketika dia jalan-jalan, lewat di depan kubur suaminya. Apa kata istrinya? Bang, itulah kubur suamiku yang pertama dulu, bang. Dialah yang beli mobil ini. Terus jangan lupa bang, klaksonin. Kenapa diklaksonin? Nah, kisah kena kita. Akhirnya apa? Lewat dia klaksonin. Tit. Apa kata suami barunya? Maaf bang, sudah ganti supir kita bang. Lewat dia. Sementara suaminya yang sudah menghalalkan segala cara, entah apa yang terjadi dalam kuburnya, ya kan? Disiksa siang malam, dihancurkan, dicambuk, meraung-raung dengan azab kubur. Cuma dapat klakson, itu cuman. Makanya bukan dunia ini sebagai utama yang kita kejar, tapi akhirat. Kalau jadi orang kaya, kekayaan kita itu akan membuat kita mudah di akhirat. Kalau kita jadi jabatan kita akan memudahkan kita di akhirat. Kalau kita jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi apapun kita, harus semuanya membuat kita mudah di akhirat. Bagaimana cara mengejar akhirat? Cara mengejar akhirat itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Man arada dunya fa alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirata fa alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Siapa yang menginginkan dunia mesti dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat mesti dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat dan dunia harus dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, jangan harap kita bisa hidup bahagia. Maka di sini kita belajar, kita perhatikan, kita dengarkan nasihat guru kita pelajari yang semestinya kita pelajari agar kita berilmu. Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka bisa-bisa apa yang kita lakukan itu salah dan tidak benar, berdampak tidak baik dalam kehidupan kita. Jangankan hal yang lain, untuk ibadah kepada Allah pun kalau tidak berilmu, bisa-bisa ibadah kita ditolak oleh Allah. Contoh, dulu ada orang, ini cerita seorang suami juga. Kata istrinya, bang, abang ini sudah bertahun-tahun saya lihat nggak pernah ke masjid. Terus pergilah abang sekali-sekali ke masjid untuk sholat 5 waktu. Malu saya bang sebagai istri abang yang cantik ini, ya, yang sudah baik ini. Abang tidak pernah pergi ke masjid, sementara tetangga sering ke masjid sholat. Abang tidak pernah sekalipun. Malu saya bang.
Ya, saya bukan tidak mau ke masjid, kata suaminya. Saya mau ke masjid, tapi saya tidak pernah belajar dari dulu. Tidak tahu saya bagaimana cara sholat. Sholat itu gampang, bang. Tidak sulit, kata istrinya. Bagaimana orang sholat nanti, bang? Begitulah abang pun. Tidak sulit. Tinggal ikuti saja. Kalau begitu, baiklah. Akhirnya suaminya pergi ke masjid. Saking semangatnya, ternyata dia paling cepat datang sehingga letak sofnya itu pas di belakang imam. Begitu sholat mau dimulai, takbir imam, Allahu Akbar. Dia ingat pesan istrinya, bagaimana orang nanti, bang? Begitulah abangku. Akhirnya dia pun mengeraskan suaranya, bahkan lebih keras daripada imam. Allahu Akbar. Bingung orang ini, sekali ini keren ini, dua imamnya sekarang ini. Nah, ketika sholat, ya, ketika ruku dia pun ruku, imam ruku dia pun sujud, imam sujud dia pun. Pas rakaat kedua, ada yang masbuk baru datang. Kebetulan kalau bahasa Arabnya itu adalah impalnya, ya, impalnya. Oh, ini keren kali impal ini. Belum pernah dia lihat ke masjid, baru kali ini dia ke masjid. Tak pernah aku tengok dia sholat ke masjid. Dia colek dari belakang pas waktu ruku. Dia colek, toeng gitu kan. Akhirnya terkejut dia. Siapa yang mencolek aku ini? Kata istri saya tadi, kayak mana orang begitu abang pun. Di depannya imam. Dicoleknya dia pun imam. Toeng. Terkejutlah imam. Imam pun merasa saya sudah 20 tahun jadi imam, nggak ada yang berani mencolek saya. Baru inilah orang yang baru berani mencolek saya. Siapa ini? Saking terkejutnya, ya, akhirnya dia tendang, refleks dia tendang ke belakang, kena orang yang tidak punya ilmu. Wah, hebat juga sholat dipakai tendang-tendangan. Akhirnya dia tendang lagi ke belakang. Oh, akhirnya kacau sholat gara-gara tidak punya ilmu. Ada lagi waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib itu kan sholat maghrib 3 rakaat kan? 3 rakaat. Ada orang datang jamaah, salah satu jamaah datang ke masjid ketinggalan 1 rakaat. Kemudian dia ikutilah imam. Takbir imam, dia pun takbir. Ruku imam, ruku dia pun. Sujud imam, sujud dia pun. Pas waktu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan dia pun ikut imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal dia ketinggalan 1 rakaat. 1 rakaat. Orang kalau ketinggalan 1 rakaat biasanya apa yang dia lakukan? Mestinya dia bangkit lagi menambah 1 rakaat karena sholat maghrib 3 rakaat, tapi dia tidak. Kemudian di samping ada sampingnya menegur, bang, kelihatannya abang tadi sholat masbuk. Maksudnya tadi abang sholat itu ketinggalan 1 rakaat. Harusnya abang jangan salam dulu. Harusnya abang bangkit lagi tambah 1 rakaat untuk menyempurnakan rakaatnya. Karena sholat maghrib itu 3 rakaat. Lantas dia menjawab apa? Kamu jangan sok ngajarin saya, dia bilang. Saya masih syukur sholat 2 rakaat. Coba lihat orang di kedai kopi itu. Ada 1 rakaat pun itu. Coba ada orang di kedai kopi itu, cuma duduk itu aja. Aku 2 rakaat lumayan daripada orang duduk di kedai kopi itu nggak 1 rakaat pun. Secara logika benar kan? Tapi secara hukum itu tidak benar. Inilah kalau kita salah harusnya mau kita ditegur. Jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.